kali saya KKR di satu tempat, ada orang bisik, Pak, di sini Swangi tadi malam mereka sudah jalan keliling, bikin ritual kayak mau bikin kacau ini kegiatan KKR. Aduh, itu saya punya darah paling naik yang begitu-begitu tuh. Saya bilang, oh begitu, tadi malam, iya. Kan KKR malam pertama, Bapak ngomong-ngomong tentang arwah-arwah apa, itu Swangi marah. Jadi malam kedua ini dia rasa mau bikin gagal, makanya dia sudah ritual keliling ini panggung-panggung. Saya bilang begitu, aduh malam kedua tuh saya hantam dia. Ada seorang yang alami gangguan mental dan dirawat di rumah sakit jiwa. Sampai di rumah diadakan pelayanan doa, dan yang mendoakan berkata bahwa penderita sedang diguna-guna. Apakah demikian? Mohon penjelasan. Dia gangguan mental lalu dianggap diguna-guna. Iya. Ya bisa ada faktor itu bisa. Yang kening sibuk kasih mati. Bisa sih ada faktor itu, saya yakin, tapi tidak selalu demikian ya. Jadi begini, bisa tidak orang gila karena diguna-guna, disantet? Bisa. Tukang santet itu ada, penyihir itu ada dari zaman dulu, dan Alkitab juga kasih tahu itu ada, kita harus akui itu. Itulah partnernya setan kan. Setan punya alat-alat, salah satunya penyihir atau tukang santet atau tukang swangi. Iya kan? Nah, bisa tidak mereka santet orang sampai gila? Bisa. Jadi kalau ada orang bisa kena santet, saya yakin itu bukan orang percaya. Sekalipun dia agama Kristen ya. Karena anak Tuhan sejati tidak mungkin santet tembus. Tidak mungkin. Ya. Setan kalau hanya istilah kasar, jab-jab dari luar, serang dari luar, mungkin. Bahkan terjadi. Tapi kalau bilang masuk sampai kuasai jiwanya, pikirannya, itu tidak memungkinkan. Jadi saya paling lucu kalau bilang dia ikut persekutuan doa tapi kerasukan setan. Nah, kau bagaimana kau bisa ikut persekutuan doa kerasukan setan? Ada lagi yang bilang sama jemaat Tuhan yang saya pimpin, hati-hati loh kalian punya pendeta tuh, katanya begitu. Hati-hati loh kalian punya pendeta, nanti orang swangi. Saya kasih tahu, bilang suruh dia swangi. Kalau tembus berarti Mel Atok tuh pendeta palsu. Coba aja swangi, coba tes. Saya ini nantang swangi bukan baru 1-2 kali. Bahkan di markas swangi, di beberapa titik di pedalaman NTT itu langsung saya nantang. Bukan makam puji, bukan. Saya hanya membuktikan bahwa kebenaran tetap kebenaran. Orang yang percaya Yesus, seturut Efesus 1 ayat 13, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, swangi setan siapa yang bisa tembus? Makanya mereka bilang, hati-hati loh ibu, ini seorang ibu ya. Lama-lama pendetanya ibu tuh disantet sama orang. Orang swangi bikin mati. Ini ibu punya pendeta. Lu pikir beta pendeta yang ada melayani tapi ada bersina. Ada melayani, ada tipu kiri kanan, jadi beta takut. Kalau beta pendeta seperti itu, sesungguhnya beta bukan pendeta. Saya melayani bukan karena cinta Tuhan. Saya melayani untuk hidup itu. Melayani hanya untuk cari makan. Saya ini bukan melayani untuk hidup. Saya hidup untuk melayani. Saya menyerahkan diri kepada Yesus. Dalam diriku ada Roh Kudus. Lu garatak beta nih swangi setan. Coba tes. Saya kasih tahu ibu, coba tes. 1 kali saya KKR di satu tempat, ada orang bisik, Pak, di sini Swangi tadi malam mereka sudah jalan keliling, bikin ritual kayak mau bikin kacau ini kegiatan KKR. Aduh, itu saya punya darah paling naik yang begitu-begitu tuh. Saya bilang, oh begitu, tadi malam, iya. Kan KKR malam pertama, Bapak ngomong-ngomong tentang arwah-arwah apa, itu Swangi marah. Jadi malam kedua ini dia rasa mau bikin gagal, makanya dia sudah ritual keliling ini panggung-panggung. Saya bilang begitu, aduh malam kedua tuh saya hantam dia. Saya bilang, setan kau Swangi, kau pikir kau hebat, coba lu Swangi saya. Setan iblis, bisa-bisanya pengikut setan mau ancam-ancam hamba Tuhan yang benar aja lu.
Saya hantam itu. Aduh, jangan. Saya bukan pendeta cari aman di sini. Saya yakin, saya kenal siapa Tuhan saya, kepada siapa saya sembah, saya berserah, saya layani Allah siapa saya kenal dia. Bukan saya asal-asalan melayani. Saya kenal siapa Bapa saya. Saya kenal siapa Tuhan Yesus. Saya kenal siapa Roh Kudus. Kepada Allah Tritunggal inilah saya menggantungkan seluruh hidup saya, seluruh pelayanan saya. Kau garatak dengan suanggi. Aduh. Ya, makanya saya bilang, aneh bin ajaib, saudara melayani Allah kok bisa kena santet sampai gila. Ingat, ada orang bisa gila kena kuasa gelap tuh bisa. Maria Magdalena itu dulu kerasukan setan, ya. Itu setan bisa masuk langsung, juga bisa melalui santet, bisa. Ya, makanya di dalam Wahyu 21 ayat 8 itu daftar orang-orang yang masuk neraka, kan ada penyihir-penyihir di situ. Ya, berarti santet itu memang ada. Maka dari itu, orang percaya tolong bertobat. Percaya Yesus sungguh-sungguh. Biar Roh Kudus ada dalam diri kita, sehingga kita boleh yakin. Ingat ya, lawan setan tidak boleh takut, tapi tidak boleh sombong. Ya, sombong itu ya, hubungan dengan Tuhan berantakan, tapi sok-sokan, nah itu bahaya. Hanya mengenal Tuhan asal-asalan. Saya contohkan ya, ini ada tukang-tukang jampi yang kemudian sok-sok mengusir setan. Akhirnya setan mempermalukan mereka, saudara-saudara, di dalam Kisah Para Rasul itu ya. Pasalnya yang ke-19 ayat 13 dan seterusnya. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus. Garis bawah hanya coba-coba. Mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan itu siapa? Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. 15. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Ini bahaya, makanya mesti bertobat sungguh-sungguh. Jangan coba-coba. 16. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Nah, ini hati-hati. Ya. Jadi bertobat sungguh-sungguh aja. Yang berikut. Kalau orang sudah bertobat, bisa tidak? Dia gila, bisa. Tapi alasannya mungkin dia jatuh, benturan, geger otak, itu bisa. Tapi kalau alasan setan masuk, tidak mungkin. Begitu ya. Jadi itu sih jawaban dari saya, kiranya bermanfaat. Dari jawaban itu saya hanya ajak kita untuk banyak berdoa. Oke, mungkin hanya itu ya. Saya umumkan sekalian saja, Kaningsi. Siap. Iya, jadi besok saya khotbah di ibadah 1, 2, dan 3 saya yang akan khotbah. Ibadah jam 7 pagi, jam 10 pagi, dan jam 5:30 sore di gereja Tuhan yang Tuhan izinkan saya pimpin. Saudara hadir dan menikmati berkat firman Allah yang akan menyegarkan imanmu. Karena bagi saya, walaupun ibadah raya, tapi itu saya anggap KKR itu. Jadi saya mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan bagi umat yang lapar dan haus akan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Allah yang hidup, ajaib dan luar biasa. Acara ini tidak sempurna. Acara ini tidak ada artinya kalau Tuhan tidak campur tangan. Hanya Allah lah satu-satunya andalan kami. Tuhanlah yang merubah setiap hati yang sedang mendengarkan, yang sedang merenungkan hidup mereka ketika terima firman. Dan Tuhan, terima kasih banyak kalau mereka sampai titik membuat keputusan untuk bertobat sungguh-sungguh. Karena hamba percaya Engkau Allah sedang bekerja. Bukan pendeta yang mempertobatkan orang, tapi Tuhan sendiri Engkau yang berfirman, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan orang itu akan kubangkitkan pada akhir zaman. Itu yang Engkau firmankan dalam Yohanes 6 ayat 44. Hamba percaya firman-Mu Tuhan. Kalau ada orang yang dengar khotbah ini lalu mereka bertobat,
Mereka lah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Diberkatilah mereka semua Tuhan. Saudara-saudara kami yang punya beban pergumulan rumah tangga, keuangan, pekerjaan, sakit penyakit, masalah-masalah pribadi, masa muda, masa depan dan lain sebagainya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Hamba percaya setiap orang yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, mereka akan melihat Allah mencukupkan segala kebutuhan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau adalah Yesus, ya dan amin. Apa yang Engkau katakan tidak pernah meleset Tuhan. Selamatkanlah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas sampai Rotendao di dalam nama Yesus. Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, para gubernur, para wali kota, para bupati dan sampai RT RW disertai dengan seluruh jajarannya. Biar roh takut akan Tuhan ada di atas mereka. Begitu pula pendeta-pendeta, majelis-majelis, pelayan-pelayan, penyanyi-penyanyi, vokal grup, paduan suara, biar hidup dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga pelayanan kami berdampak bagi sekeliling kami. Jiwa-jiwa diselamatkan melalui kami semua. Berkati radio Suara Kupang ini. Pakai radio ini untuk kepentingan kerajaan-Mu. Ownernya, GM-nya, semua krunya, tim di dalam radio ini Tuhan kuduskan. Biar tempat ini suci bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Allah yang hebat. Demi nama Yesus besok hari Sabat, semua gereja akan ada ibadah, akan ada penyembahan, akan ada pemberitaan firman Allah, ada mujizat, ada kelepasan, ada urapan di setiap gereja Tuhan. Tidak peduli apapun liturginya, asalkan ada pertobatan sejati, ada Injil sejati, ada Roh Allah bekerja di sana. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta, terima kasih kawan SKFM. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus